Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusli, YouTuber Jambul Prambanan yang ada di Malaysia, guys. Tapi Prambanan asli itu ada di Jakarta. Bukan Jakarta, sebenarnya di Jawa Timur ya, di Jogja begitu. Ya saya pernah pergi, guys. Keren banget. Saya bisa masuk ke dalam, saya bisa bikin konten, dan saya juga datang ke Candi Borobudur, cuma waktu itu saya nggak bisa naik, guys, karena ditutup. Jadi saya cuma bisa berjalan mengelilingi Candi Borobudur. Semoga kedepannya saya bisa datang ke sana dan saya bisa naik ke atas ke Candi Borobudur, guys. Jadi amin, doakan. Dan terima kasih kepada Anda yang terus hadir channel ini, memberikan like, comment, share, dan subscribe. Dan saya mendoakan semoga di bulan suci Ramadan ini amalan ibadah kita dipermudahkan ataupun diterima oleh Allah SWT, diberi kesehatan, umur yang panjang bersama dengan keluarga, dan semuanya baik-baik saja, guys. Dan terima kasih karena Anda terus mendukung channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam cinta damai, salam persaudaraan buat Anda yang sedang menonton ataupun di mana Anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam apapun hal-hal yang baik, guys. Tapi muka saya agak berminyak nih, guys. Di Malaysia ada sedikit panas, tapi kalau malam tuh ada hujan sedikit, guys. Oke, baik. Saya akan memenuhi permintaan Anda untuk mereaksi satu video, guys. Kalau sebelum ini kan saya sering mereaksi tentang profesor Malaysia, profesor Amerika, profesor Thailand, profesor daripada mana-mana negara tentang bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu video datangnya daripada profesor asal Indonesia yang membahaskan tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu, guys. Jadi saya jadi penasaran nih, ini permintaan Anda ramai yang minta Abang Rusli react dong video ini biar jelas semuanya, biar Abang Rusli juga belajar sesuatu, bertambah wawasan. Jadi ada orang Indonesia yang kasih video ini, ada orang Malaysia juga kasih video ini. Jadi insya Allah ayo kita sama-sama belajar melalui video ini. Ini adalah opini ataupun ilmu daripada profesor, jadi semoga kita sebagai rakyat biasa mendapat sesuatu, dan saya tidak mau antara Malaysia dan Indonesia saling menghujat lagi. Semoga kita aman-aman saja, saling belajar daripada kelebihan yang ada di negara orang lain, guys. Jadi kita mau masuk lagi dan kira 3, 2, 1, jom! Yung Pinang paritnya lurus, udah? Di situ tempat Riau lama, udah? Udah? Nah, persebatian Melayu janganlah putus. Persebatian Melayu janganlah putus. Dijaga selama-lamanya. Harus dijaga selama-lamanya. Ini siapa? Profesor apa namanya nih? Ini daripada channel apa nih? Demi Melayu. Oh, Demi Melayu. Oh, begitu ya tulisannya. Melayu. Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu ya, itu kan diresmikan. Sebentar, guys. Profesor Datuk Perdana Dr. Haji Abdul Malik, Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini universitas mana nih, guys? Provinsi mana? Riau ataupun Surabaya ataupun gimana, guys? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Profesor nih, guys, yang amat berbahagia. Lanjut. 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan? Yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah. Sudah. Nah, dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Oke. Ada standar kan? Nah, dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas. Oke. Sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia begitu ya? yang menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya, dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Bayangkan kalau kita mau hitung, kita ratusan tahun dijajah oleh Belanda, kami itu. Belanda juga, Portugis juga, ya, kemudian Jepang, bentar, ya kan, Jepang, kami katakan Jepun. Nah, apa sebab agak lama kita dijajah? Karena kita dalam perjuangan itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu tadi. Bahasa berbeza-beza. Karena berbeda itu antara satu etnik dengan etnik lain kan tak saling memahami.
tapi begitu kita gunakan satu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu tadi. Bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu. 28 Oktober 1928, 17 Agustus, hanya 17 tahun, Indonesia merdeka. So maksud Prof kat sini adalah bahasa Indonesia itu adalah sendiri bahasa Melayu, tetapi di Indonesia. Diindonesiakan, ya kan, di Indonesia. Artinya secara kebangsaan, secara nasional, karena negara yang akan dibentuk ini namanya Indonesia. Kita buat bahasa Indonesia namanya. Seperti dulu juga di Malaysia, awalnya kan ada yang menyebut bahasa Malaysia itu, nah, kan bahasa Melayu itu. Nah, tapi kemudian Malaysia kan balik lagi ke istilah bahasa Melayu. Kalau Indonesia kan tetap pakai bahasa Indonesia. Karena apa tadi? Karena dia ada nilai-nilai perjuangan bangsa untuk merebut kemerdekaan. Sebentar guys, dan ternyata di sini, selepas saya mendengar Profesor bilang, saya baru tahu ya, walaupun saya rakyat Malaysia, saya baru tahu ternyata sebelum ini menggunakan bahasa Malaysia, lepas itu kembali lagi ke bahasa Melayu. Jadi saat ini Malaysia tidak lagi menggunakan bahasa Malaysia, tapi menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu saya juga bingung guys, karena saya kan di Malaysia ini kan kita ada nih penilaian sijil pelajaran Malaysia di sini. Itu kalau umur 17 tahun kita ambil SPM di sini tahun 2006. Saya SPM 2006. Ditulis di situ, mata pelajaran saya itu ditulis di situ adalah bahasa Melayu. Tapi pada tahun 2008 dan juga 2009 saya mengambil STPM, ditulis itu bahasa Malaysia guys. Jadi ada dua yang berbeda, satu bahasa Melayu, satu bahasa Malaysia. Saya sempat tanya dengan teman saya yang serumah dengan saya, sebenarnya yang mana yang betul ini, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Dia juga bingung guys. Jadi selepas saya menonton video ini, ternyata Malaysia itu dulu bahasa Melayu, bahasa Malaysia, lepas itu langsung ke bahasa Melayu sampai sekarang. Begitu. Jadi begitulah kisahnya guys. Saya juga bingung, sebab itulah saya belajar. Kalau saya tidak bingung, saya tidak akan belajar guys. Oke, kita lanjut. Jadi memang dalam perjuangan setelah kita merdeka pun, dengan menggunakan bahasa itulah, alhamdulillah kan kita bergerak maju. Karena apa? Karena Indonesia, semua hal yang kita kembangkan di Indonesia di dalam negeri, termasuk mempromosikan Indonesia luar negeri pun, kita lebih mengutamakan bahasa Indonesia tadi itu. Bahasa Indonesia. Lebih, kalau itu Indonesia mungkin boleh ditiru lah, ya, karena sehingga tidak ada satu orang pun orang Indonesia yang tak dapat atau tak boleh berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu tadi. Hingga kan kalau orang yang mahu ke Indonesia pun mesti tahu bahasa. Mesti tahu. Kalau tidak agak susah karena sikap orang. Kalau itu positif. Karena sikap orang Indonesia memang sudah terbentuk dari zaman nenek moyang dulu. Tanjung Pinang paritnya lurus, udah di situ tempat Riau lama. Antun. Nah, persebatian Melayu janganlah putus, harus dijaga selama-lamanya. Nah, persebatian itu keutuhan, persatuan, perpaduan. Nah, itu jangan putus. Kalau tak putus, insya Allah kita akan maju kembali di dalam era modern. Dan itu adalah tugas tuan-tuan generasi muda. Generasi muda. Kan? Jangan kalah dengan generasi lama dulu. Itu dia. Ya kan? Orang asing semua perlu kepada kita, abang, kakak. Semua perlu pada kita. Perlu pada Indonesia, perlu pada Malaysia, ya kan? Perlu pada Singapura. Nah, perlu pada Brunei Darussalam. Nah, begitu kita upayakan semua urusan mereka itu dia harus menggunakan bahasa kita, dia akan naik lagi. Betul. Nah, itu. Soalan nombor 3. Apa yang saya coba tangkap di sini adalah Malaysia itu harus meniru. Ada sempat tadi saya dengar meniru bagaimana Indonesia itu mengutamakan bahasa Indonesia kepada rakyatnya, sehingga kan mana-mana orang asing yang mau masuk ke Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Sama seperti saya, apabila saya menggunakan bahasa Indonesia, orang Indonesia itu suka banget. Karena orang Indonesia itu sudah ditanamkan sejak dulu, nasionalis itu luar biasa guys. Jadi mereka tuh sudah ditanamkan sikap seperti itu. Jadi apabila orang lain mempelajari bahasa Indonesia, apa-apa sajalah, budaya, makanan, bahasa dan sebagainya, orang Indonesia itu suka karena Indonesia itu bangga dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi itu yang Malaysia harus tiru, sehingga kan bahasa Melayu di Malaysia itu juga seperti bahasa Indonesia di Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi walaupun
walaupun bahasa Indonesia itu asal daripada bahasa Melayu, tapi Indonesia sudah mengangkat bahasa Indonesia itu satu nilai yang sangat-sangat tinggi nilainya, sehingga kan orang lain mau datang ke negara Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia tanpa syarat. Berbeda dengan di Malaysia. Itu negara Malaysia bahasa Melayu, tapi nggak apa-apa kita guna bahasa Inggris saja, tidak perlu guna bahasa Melayu karena di sana guna bahasa Inggris. Jadi itu terlalu longgar, guys. Jadi Malaysia harus meniru cara bagaimana Indonesia itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang begitu kuat dalam negaranya. Itu yang saya dapat. Tapi menurut saya Profesor ini sempat menasehati Malaysia secara tidak sadar, guys. Tapi saya dapat tangkap maksudnya. Jadi harap-harap Malaysia buat balik perancangan bahasa lagi, oke, supaya bisa menjadikan bahasa Melayu di Malaysia itu begitu dikagumi oleh banyak negara di luar sana, seperti mana apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Keren banget. Jadi kita lanjut. Macam mana Prof melihat kepentingan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa sebuah bangsa? Pertama, kebanggaan setiap bangsa. Semua orang kan bangga kalau bahasanya menjadi bahasa antarbangsa. Betul. Contoh Inggris. Bukan sebentar, 400 tahun itu Inggris mengapakan itu. Ya kan? Nah, yang kedua memang sewajarnya karena kita penduduk 5 terbesar di dunia. Perancis bukan apa-apa bagi kita. Tapi Perancis kok bisa jadi bahasa antarabangsa? Ya kan? Kepentingan dunia kepada dunia Melayu ini sampai hari ini masih besar. Betul. Mengapa tidak bahasa kita menjadi bahasa antarabangsa? Itu kan bukan kita berbicara secara subjektif sebagai orang Melayu, tapi kenyataan real di lapangan. Ya kan? Nah, mengapa tidak begitu? Dan tadi dunia luar itu sebetulnya hanya kan sekarang pengiktirafan PBB saja yang belum. Dunia luar sudah mengakui kok. Ya, bukan hanya orang-orang biasa, tetapi itu para ilmuwan, para sarjana yang tadi saya sampaikan itu, walaupun tak sebut dapat satu persatu orangnya, itu mereka sudah bahasa Melayu ini sudah bahasa internasional dari dulu katanya. Nah, itu dia. Kan hanya tadi sekarang ini kan perlu pengiktirafan. Seperti tadi pantun jadi warisan dunia. Nah, itu saja. Nah, ini tidak boleh kerja sendiri. Saya tak yakin Indonesia kerja sendiri Indonesia akan berhasil, tidak. Ya kan? Dia disokong oleh negara-negara ASEAN yang lain yang sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Oke, paham. Itu apa? Ya, Indonesia, Malaysia tadi yang paling besar, ya kan? Nah, kemudian Singapura karena bahasa kebangsaannya tetap bahasa Melayu, kemudian Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Kamboja kemarin kami berminat seperti ini juga. Kan ada orang Melayu. Dan tadi tokoh-tokoh Barat terutama ya, yang mereka yang mengkaji Melayu pasti sokong hal-hal seperti ini. Karena mereka tahu potensi kekuatan bahasa Melayu. Paham. Ya. Sekarang itu kan sudah ada di 90 lebih negara di dunia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, bahasa asing. Wow, 90 negara belajar bahasa Melayu. Language. Nah, di sebagian lagi ada menggunakannya sebagai second language, contohnya Australia. Nah, Australia sudah menggunakan ini di banyak sekolah mereka menggunakan ini kan sebagai second language. Nah, bahasa Melayu itu potensi yang sangat bagus. Minat orang-orang muda, minat para mahasiswa pelajar asing terhadap bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu sudah sangat meningkat. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu mereka suka. Ke sini, ya kan? Mereka khusus datang belajar ke Indonesia. Bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang biasa, tapi bahasa dan kebudayaan. Saya suka Profesor ini ngomong, guys. Karena dia tetap mengasingkan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu secara berhikmah, guys. Orang-orang asing sudah menunjukkan minatnya mau menggunakan bahasa Melayu, menggunakan bahasa Indonesia. Lihat di situ. Begitu open-minded, guys. Kan? Sebab dia begitu paham perjuangan bahasa Indonesia. Dia harus menjaga. Dan dia mengakui bahasa Melayu itu adalah salah satu bahasa yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan dia juga mengakui bahasa Melayu itu wujud. Begitu. Wujud dan bahasa Indonesia itu tidak boleh dimelayukan. Karena dia sudah diangkat menjadi bahasa Indonesia. Jadi jangan ganggu. Jadi tugasnya sekarang adalah belajar kedua-dua bahasa. Bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Tidak perlu mengindonesiakan memelayukan bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu sudah berdiri atas penuturnya yang begitu banyak. Harus digabungkan bagaimana caranya orang-orang asing ini belajar kedua bahasa ini. Belajar Indonesia
belajar bahasa Melayu. Karena apabila mereka belajar bahasa Melayu, pasti mereka juga bisa mengerti bahasa Indonesia. Apabila mereka belajar bahasa Indonesia, pasti mereka juga bisa mengerti bahasa Melayu. Begitu. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi menurut saya itu yang harus dipikirkan. Saya suka profesor ini. Saya suka, sumpah. Saya suka cara pikirnya. Mantap banget. Tidak menyinggung langsung perasaan kita, guys. Jadi saya berharap profesor-profesor Malaysia yang lain, netizen Malaysia yang lain, dan juga Indonesia, kita belajar apa yang diperkatakan, apa yang dituturkan oleh profesor ini. Asal Indonesia, guys. Keren banget. Saya suka. Oke, kita lanjut. Tamadun kita. Nah, itu dia. Ya, ada dua tuh cara biasanya matlamat mereka. Pertama instrumental, supaya dia mudah bekerja. Misalnya di Malaysia, di Indonesia. Yang kedua, dia memang mau memahami benar, mau bersama dengan kita dalam mengembangkan tamadun itu. Itu dia. Nah, jadi ini harus dimanfaatkan lah. Okey, last question. Saya bangga banget, guys, dengan kata-katanya. Kesan jika orang Melayu dapat bersatu seperti suatu masa dahulu sebelum datangnya orang-orang yang luar yang memisahkan sistem bangsa Melayu di rantau ini. Kesannya kalau semua orang Melayu bersatu, okey, macam dulu, ya. Okey. Lepas tu adanya datang orang luar untuk cuba memisahkan. Tak akan ada, tak akan dapat lagi di dunia yang sekian terbuka. Ya kan? Dulu kan banyak tertutup. Bukan semua hal karena orang boleh melakukan semau-maunya. Kalau sekarang kita punya sahabat-sahabat juga di luar negeri, ya kan? Di luar negara kita. Nah, sekarang itu tadi intinya pada internal kita saja dulu. Internal. Artinya kita sebagai pemilik sah, ya, bahasa dan alam tamadun alam Melayu ini. Nah, jika itu sudah kuat, terutama kata tadi pada generasi muda yang makin lama ini makin banyak, kesadaran itu makin muncul, nah insya Allah kita akan bangkit kembali. Keren banget, guys. Saya merinding, ya Allah. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, cuma apa yang saya bisa katakan di sini, profesor asal Indonesia ini sudah membuatkan saya bangga dengan bahasa Melayu, bangga dengan bahasa Indonesia. Bermaksud di sini, belajar kedua-dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Tapi dengan satu syarat, jangan melayukan bahasa Indonesia, karena Indonesia itu tidak menafikan juga yang bahasa Indonesia itu diangkat daripada bahasa Melayu. Tapi kita juga harus menghormati, dorong aja. Kalau ada orang-orang bule yang mau belajar tentang bahasa di Asia ini, belajar kedua-duanya bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia, begitu. Karena apabila saya udah bilang sebelum ini, apabila mereka memahami bahasa Indonesia, pasti mereka juga bisa memahami bahasa Melayu. Karena perbedaannya nggak begitu jauh, guys. Jadi semoga dengan menonton video ini, kita sebagai rakyat yang ataupun generasi yang penerus ini, guys, ayo kita sama-sama mengangkat bahasa kita, guys. Sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, sama-sama belajar. Kuasai bahasa Indonesia, kuasai bahasa Melayu, tidak ada lagi pergaduhan, guys. Ini yang saya suka. Salut untuk profesor asal Indonesia ini, guys. Keren banget. Menurut Anda, selepas Anda mendengar video ini, apa komentar Anda? Ayo, tuliskan di ruang komentar, guys. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Bye-bye.